Di awal film tepatnya tahun 2017 di London, Inggris, bisa kita lihat seorang pria sukses asal India bernama Puga Kumar yang dipanggil dalam sebuah acara penghargaan. Mr. Puga Kumar from India. Beliau membenarkan jika dirinya berasal dari India. Dengan bangga dia mengatakan siapakah pemimpin Google sekarang, siapakah pimpinan YouTube sekarang, siapa CEO Adobe, Mastercard, Bank Jerman, dan masih banyak lagi perusahaan besar dipimpin oleh orang India. Puga Kumar sendiri sekarang bekerja sebagai pemecah jalur di bidang teknik kedirgantaraan. Dia memiliki orang tua yang berjualan balon di jalan, tetapi kali ini mereka duduk bersama orang-orang berpengaruh di sini. Dan ini berkat jasa dari satu orang yang mengubah hidupnya, dan orang itu bernama Anand Kumar. Kisah pun mundur ke tahun 96. Saat itu Menteri Pendidikan mengumumkan siswa berprestasi bernama Anand Kumar, seorang matematikawan muda terbaik di antara siswa lainnya. Untuk itu sebagai hadiah, Menteri pun membuka lebar pintu rumahnya untuk Anand Kumar. Jika dia membutuhkan bantuan seperti sosial, ekonomi, dan bantuan lainnya, maka tak usah sungkan untuk datang. Anand Kumar. Kebiasaannya adalah mengunjungi sekolah lain dari desa ke kota, hanya untuk membaca sebuah buku jurnal asing yang berisi artikel penelitian, tinjauan ilmiah, atau kajian akademik dalam berbagai bidang ilmu, seperti sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak lama salah satu petugas datang mengusirnya. Siswa lain tidak diperbolehkan masuk ke sini, apalagi membaca jurnal asing yang dianggap memiliki standar sangat tinggi. Padahal Anand datang seminggu sekali membaca buku hanya untuk memecahkan soal matematika. Anand juga memiliki kekasih bernama Supriya. Untuk mengungkapkan kecantikan saja Anand harus memakai rumus matematika. Supriya pun kesal sebenarnya Anand lebih mencintai matematika ataukah dirinya. Dia pun menjawabnya melalui surat lalu langsung pergi dan matematikalah yang paling dia cintai. Bahkan untuk memecahkan sebuah rumus, papan tulis pun tak cukup dipakai untuk menulis. Kemudian ini adalah ayah Anand yang bekerja sebagai petugas pos. Dia pun terkejut melihat putranya yang sudah ada di sana. Rupanya Anand akan mengirim jawaban kepada jurnal asing terkait soal tersulit dan belum ada satupun orang yang bisa memecahkannya. Tetapi masalahnya dia hanya punya uang 50 rupiah saja. Melihat itu ayahnya meminta kontribusi dari teman-temannya agar surat itu bisa terkirim ke London. Katanya jika surat itu dikirim maka desa ini akan terkenal. Apalagi seseorang yang menyebarkan ilmu pengetahuan maka pahalanya akan berlipat ganda. Mendengar itu salah satu petugas mengatakan jika tidak ada gunanya menyebarkan ilmu pengetahuan, karena tetap saja yang akan menjadi pangeran adalah putra raja. Namun si ayah berkata jika waktu telah berubah, dia yakin putranya akan naik tahta dan menjadi seorang pemimpin. Meskipun terlihat cuek dan sibuk dengan matematikanya, tetapi sebenarnya Anand Kumar sangat mencintai Supriya. Dia juga hidup sederhana bersama ayah, ibu, dan juga adiknya bernama Pranab Kumar. Singkat waktu si ayah terburu-buru lalu menyampaikan kabar gembira jika putranya Anand Kumar diterima di Universitas Cambridge, Inggris. Katanya profesor di sana terkesan dengan artikel yang Anand buat. Untuk itu putranya diundang secara langsung oleh profesor datang ke London. Jelas hal ini pun membuat sekeluarga bahagia. Anand Kumar. Segala upaya dilakukan kedua orang tuanya seperti membuatkan jaket dari selendang ibunya supaya Anand tidak kedinginan di London. Dia juga membuat paspor pertamanya untuk keluar negeri. Tidak lupa kabar bahagia ini pun Anand sampaikan kepada Supriya. Ayahnya pun terlihat sinis karena Anand dianggap belum pantas bersama putrinya. Dia tidak yakin kalau Anand akan berhasil di Cambridge. Tetapi Anand sendiri mengatakan jika dia yakin berhasil, apalagi ayahnya sudah meminjam uang ditambah sisa biayanya akan ditutupi oleh Menteri Pendidikan. Mendengar itu ayah Supriya hanya mengucapkan semoga berhasil sambil berlalu pergi. Singkat waktu tibalah di hari kepergian Anand Kumar.
Ditemani ayahnya, dia pergi ke kantor Menteri Pendidikan, dan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan dana dari menteri sesuai janjinya tempo hari waktu di sekolah. Mendengar itu, menteri mengatakan jika dirinya tidak pernah berbicara soal uang, malah dia meminta si ayah menjauhkan Anan dari uang dan wanita. Dia menyuruh Anan agar bekerja keras supaya dapat uang, dan siapapun yang berbakti kepada negara akan dia undang ke rumah. Lalu Anan mengenalkan nama lengkapnya Anand Kumar dan dia sudah diterima di Cambridge University, Inggris. Dan maksudnya adalah meminta bantuan dana sesuai janji menteri tempo hari di sekolah. Mendengar itu, menteri mempersilahkan Anand pergi kemanapun, asalkan jangan sampai melupakan tanah kelahirannya, India. Tetapi untuk masalah uang, menteri pendidikan pura-pura tidak mendengar, seolah-olah dia tidak mau ada warganya yang mau maju. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sistem pendidikan disetir oleh menterinya sendiri. Ternyata untuk pergi dari India ke Inggris dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berbagai cara si ayah lakukan dengan menjual perhiasan, dan saat itu tidak ada pinjaman atau bantuan jenis pendidikan seperti kartu Indonesia Pintar. Di rumah si ibu pun menenangkan putranya, jika Anand tidak jadi pendidikan ke Cambridge bukan berarti hidup juga harus berakhir. Tetapi tiba-tiba si ayah tumbang. Melihat itu, Anand dan adiknya akan segera membawanya ke rumah sakit. Lalu di jalan rantai sepeda putus hingga nyawa ayahnya pun tidak tertolong. Di kemudian hari, Anand mengatakan kepada Supriya agar tidak memikirkan masa depan dengannya. Dia menyuruh Supriya melupakannya dan menikahlah dengan pria yang lebih pantas untuknya. Setelah kepergian si ayah, Anand pun harus menghidupi keluarganya dengan berjualan roti panggang keliling kota. Bahkan dia harus sedih ketika surat undangan dari Universitas Cambridge harus menjadi bungkus roti dan dibakar begitu saja. Setelah lelah seharian, tiba-tiba Anand terserempet oleh sebuah mobil. Lalu pemilik mobil itu pun marah-marah. Anand Kumar, ya? Tetapi tidak lama dia mengenali kalau pria bersepeda ini adalah Anand Kumar. Pria ini mengenalkan diri dan dia bernama Lalan Singh. Meskipun Anand tidak mengenalinya, tetapi Lalan kenal siapa Anand Kumar. Karena waktu Anand mendapatkan penghargaan, dia juga ada di sana. Dan dia juga berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah favorit. Katanya orang bertalenta seperti Anand tidak pantas berjualan roti seperti ini. Untuk itu dia mengajaknya ke suatu tempat dan diminta jangan khawatir karena sepedanya akan dibawa oleh asistennya. Sesampainya di rumah besar, Anand melihat lukisan universitas bernama IIT atau Institute India of Technology. Setiap tahun ratusan ribu orang mendaftar ingin masuk, tetapi hanya beberapa orang saja yang bisa lolos. Orang-orang kaya bersedia membayar apapun supaya anak mereka bisa masuk ke sana. Tetapi Lalan sudah membuka pelatihan sendiri agar anak para orang kaya bisa masuk ke IIT. Dia pun menamakan sekolahnya Excellence Academy. Agar aap hamara Dronachar ban jaye. Excellence Coaching Center. Menurutnya pendidikan adalah bisnis. Banyak pengusaha dan politisi masuk ke bisnis ini. Dan target setiap tahunnya adalah menciptakan siswa yang bisa masuk ke IIT. Untuk itu dia mengajak Anand Kumar agar bersedia bergabung bersamanya menjadi seorang guru di Excellence Academy. Dan karena butuh uang, Anand pun menerima tawaran itu. Sekarang dia resmi mengajar di Excellence langsung di bawah kendali menteri. Tidak lupa dia membeli motor dan mengajak jalan-jalan Supriya. Seketika kehidupan Anand Kumar pun kini telah berubah. Bahkan Lalan mengatakan semenjak Anand mengajar di sini, tarif siswa masuk ke Excellence naik 2 kali lipat. Dia juga menyewa ART untuk membantu pekerjaan ibunya di rumah. Dengan cara mengajar yang santai dan unik membuat para siswa menjadi nyaman. Tetapi Anand melupakan sepeda yang selama ini telah menemaninya. Setelah pesta karena kelelahan, Anand kesulitan menghidupkan motornya. Dan bersamaan dia melihat pemuda berkacamata yang sedang belajar di tengah gelapnya malam. Dia kemudian menghampiri dan saat ditanya ternyata pemuda ini sudah putus sekolah. Anand pun kagum karena dia masih ingin belajar dan mampu menyelesaikan soal matematika yang dia tanyakan. Tetapi tidak lama pemuda ini dipanggil yang rupanya dia sekarang menjadi seorang pelayan. Anand pun pulang diantar menggunakan becak. Tukang becak mengatakan jika pemuda tadi bernama Mohan. Dia pun selalu belajar tanpa henti. Padahal dia sudah diberi pengertian karena sekeras apapun Mohan belajar tidak akan merubah dirinya menjadi siapapun. Menurutnya yang akan menjadi raja tetaplah anak dari raja sendiri.
Tidak punya kekuasaan berarti tidak akan berguna meskipun Mohan adalah anak yang pintar. Mendengar itu Anand langsung terdiam, teringat masa lalu dan ingat bagaimana perjuangan sang ayah. ऐसी कोई सुविधा नहीं। Sejak saat itu Anand pun melupakan semua ini dan memilih untuk mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Untuk biaya Anand menjual perhiasan, perabotan di rumah dan juga motor barunya. Segera brosur penerimaan siswa kurang mampu menyebar ke berbagai wilayah India. Dan Lalan pun terkejut mendengar kabar jika Anand Kumar membuka pelatihan sendiri. Para siswa pun protes karena kehilangan guru favoritnya. Katanya dia sudah bayar mahal-mahal. Jika Anand tidak kembali maka para siswa akan menuntut pengembalian dana. Begitu juga Supriya yang marah-marah karena Anand meninggalkan pekerjaannya yang sudah pasti. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Ayahnya pun hanya ingin Supriya menikah dengan laki-laki mapan, jelas pekerjaan dan menjamin masa depan putrinya. Padahal mimpi besar Supriya adalah menikah bahagia dengan Anand. Dan Anand Kumar sudah menghancurkan mimpinya. Di sisi lain ada salah satu anak izin kepada bosnya tidak akan masuk kerja lagi karena dia ingin belajar di kelas Anand. Katanya dia ingin masuk ke IIT, berharap bisa bekerja dengan NASA untuk meneliti kehidupan di planet lain. Bosnya itu pun mengatakan jika dia belum pernah melihat lampu listrik, televisi dan kota, jadi bagaimana bisa melihat planet lain. Malah si bos menyuruh anak ini untuk fokus bekerja. Seorang gadis yang bekerja di tempat sirkus juga tertarik ingin ikut belajar. Begitu juga kuli panggul dan pekerja kasar lain yang tidak mau kehilangan kesempatan ini karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Seorang anak pun antusias karena dia ingin belajar ilmu teori relativitas bepergian dengan kecepatan cahaya. Untuk ongkos pun tidak punya. Salah satu anak mengatakan jika manusia bisa sampai ke bulan kenapa dia tidak, sambil berpegangan kepada truk yang lewat. Anand pun tidak mau memiliki siswa kurang dari 30 orang. Tetapi kenyataannya banyak sekali anak-anak yang ingin belajar bersamanya. Hingga disaringlah dan terpilih 30 siswa yang akan dididik Anand Kumar sampai berhasil. Satu persatu memperkenalkan diri, mulai dari nama, tempat asal dan pekerjaan orang tuanya. Ada anak dari kuli bangunan, buruh pabrik, sopir truk sampah, pelayan dan lain-lain. Dan dari semua siswa mereka pun bercita-cita menjadi ilmuwan nuklir, rekayasa bioteknologi dan masih banyak lagi. Nuclear scientist. बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। Hingga ditanyalah seorang anak laki-laki bernama Puga Kumar, yaitu pria di awal film tadi. Sir Fugga, बलिया से। फुग्गा कुमार यानी कि हम। Dia jauh-jauh ke sini sampai rela mencuri ayam tetangga karena sangat ingin ikut belajar. Begitu juga Mohan, pemuda berkacamata yang pernah Anand temui. Ada yang berprofesi sebagai pencopet, kerja di pabrik semen, bahkan ada yang belum makan dari kemarin. Dan tiba-tiba Anand dikejutkan dengan Lalan yang datang. Dia pun kecewa karena tidak memberitahu hal ini sama sekali. Dia membujuk Anand agar kembali ke Excellent. Dan Anand diminta tak perlu cemas karena Lalan akan mengurus anak-anak ini. Dia juga menyinggung tabungan Anand yang sudah habis. Dan guru premium seharusnya mengajar di kelas premium juga. Mendengar itu meskipun gajinya akan dinaikkan 2 kali lipat, tetapi Anand tidak mau dan tidak akan kembali. Sehingga ini menjadi perlombaan dan pembuktian siapakah yang akan menjadi terbaik. Sebelum pergi Lalan menganggap jika eksperimen Anand Kumar berhasil, misalkan 1 atau 2 siswa di sini masuk ke IIT. Dan pertanyaannya lalu bagaimana dengan nasib siswa yang lain? Apakah mereka akan kembali jadi kulit panggul dan sebagainya? Kata-kata itu pun jelas membuat mental para siswa terguncang. तो 30 में से 1-2 बेचारों का क्या होगा? कीचड़। Benar saja di malam harinya sebagian anak-anak akan kembali pulang. Di situ Anand memberikan semangat. Dan apa yang mereka takutkan? Semua orang sukses berawal dari belajar. Jika tidak belajar bagaimana mereka bisa sukses? Orang-orang kaya membangun jalan yang bagus hanya untuk dirinya sendiri, lalu mereka meninggalkan jalan yang berlubang. Tetapi itulah kesalahan mereka, karena di sini banyak orang yang akan melewati lubang itu. Anand yakin suatu saat jalan berlubang itu akan dilompati oleh siswanya dengan lompatan tertinggi dan paling jauh. Anand pun kembali mengingatkan cita-cita para siswanya, di antaranya ilmuwan nuklir, arsitek kelautan, ilmuwan NASA, ilmuwan bioteknologi, insinyur mekanik dan masih banyak lagi. Dan siapakah yang akan ikut melompat bersamanya?
Satu persatu pun menghampiri dan mereka akan ikut dengan Anan melompat dengan tinggi. मैं मारूंगा छलांग मरीन आर्किटेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर नासा Di sisi lain para orang tua datang menemui Lalan. Mereka meminta kejelasan kapan Anan Kumar datang. Karena sudah 2 bulan Lalan hanya berjanji akan mendatangkan Anan kembali. Anak-anak mereka hanya ingin belajar dengan guru seperti Anan Kumar. Mereka sudah habis berjuta-juta untuk menyekolahkan anak mereka. Apakah harus anak-anak menemui sendiri Anan Kumar? Lalu mereka datang ke kelas dan disandingkan dengan anak-anak miskin lainnya. Bagi para orang tua itu bukan masalah. Dan jangan sampai hal ini terjadi. Mendengar itu Lalan gelisah dengan ancaman para orang tua siswa Excellent. Dia juga kecewa karena Anan sudah dia ambil dari jurang. Sekarang malah ingin bersaing. Dia berjanji akan membuat Anan Kumar kesulitan. Dia pun menganggap ini adalah penyakit. Dia sampai minta tolong seorang narapidana untuk memberi pelajaran kepada Anan. Tetapi Anan tak gentar sedikit pun. Lakukanlah apa saja yang dia mau dan Anan akan menunggunya. Dan kenapa Anan sangat istimewa? Saat dia mengajar dan memberi soal untuk muridnya, dia akan melarang siswanya agar tidak langsung menulis. Pertama-tama harus ada senyuman dalam diri dan buat formula perlahan di kepala. Maka mereka akan menemukan jawabannya. और वो अंडा किशोर बाल भी दिखाला दे बस चल। Cara mengajar yang seru dan praktek lapangan secara langsung membuat para siswa nyaman tanpa tekanan. Segala cara pun Lalan lakukan supaya Anan kesulitan, seperti memutus aliran listrik. Tetapi anak didiknya semakin hari bisa berpikir dengan ilmu pengetahuan mereka dapat membuat lampu sendiri. Esok harinya datanglah seorang wanita dan mengamuk. Wanita ini pun mengaku dijanjikan masuk ke IIT, tapi nyatanya dia hanya diberi harapan palsu. Dia pun curhat kesedihannya kepada pria yang tidak lain itu adalah Anan Kumar sendiri. Anan pun bertanya seperti apakah rupa Anan Kumar itu. Seseorang memberitahu jika pria berjenggot yang diajak bicara itu adalah Anan Kumar. Dari sini ketahuan wanita ini telah berbohong. Dan Anan memperingatkan agar lain kali jika membuat rencana harus menggunakan strategi. Lalu menyuruh wanita ini agar segera pergi. Kemudian saat makan siang orang terakhir tidak kebagian. Tapi Puga Kumar memulai dengan membagi makanan sehingga semua orang bisa makan. Melihat itu tidak mau muridnya terlantar, Anan dan adiknya pun pergi ke bank berharap mendapatkan pinjaman. Tetapi orang bank tidak memberikan perihal kebutuhan untuk sekolah gratis. Menurutnya tidak ada keuntungan kalau seperti itu. Ditambah Anan juga tidak punya jaminan. Bahkan adiknya membawa makanan yang disuguhkan demi anak-anak di rumah. Ketidakberdayaannya pun membawa ke tempat yang tak pernah dia inginkan, yaitu bertemu dengan Lalan. Di situ Lalan jika tahu Anan sedang membutuhkan uang. Seharusnya dia datang ke sini bukan ke bank. Dia memberikan segepok uang sambil mengatakan jika Anan tidak tahu malu. Dan demi menjaga kehormatan keduanya, Lalan menantang Anan agar berkompetisi melawan siswa dari Excellent. Jika murid asuh Anan kalah, maka dia harus menutup pelatihan dan kembali bersama Excellent. Dan jika Anan menang, Anan hanya meminta anak didiknya diberi makan selama 3 bulan. Yang akhirnya keduanya sepakat bertanding dan secara tertulis disaksikan juga oleh guru lainnya. पैसा नहीं हमारे पास। काय कर रहे हैं आप? धन्यवाद। Hingga tibalah di hari kompetisi, anak didik Anan pun datang ke sekolah Excellent. Di sana Anan bertemu salah satu siswa, dan siswa ini bertanya kenapa Anan tidak mau mengajar lagi di sini. Apakah ini salahnya karena terlahir dari orang kaya? Dan Anan balik bertanya apakah hari ini dia makan. Siswa ini pun mengatakan kalau tentu saja dia makan. Anan mengatakan jika 30 muridnya hari ini belum makan. Sesederhana itulah jawaban dan alasan Anan Kumar. Lalan pun memiliki segalanya, seperti uang, pers, dan kenalan pejabat penting. Dan ini adalah kesempatannya untuk menjatuhkan Anan Kumar. Begitu juga orang terpandang yang diundang, yaitu Supriya yang pernah menjadi bagian hati Anan Kumar. Di lain tempat, Puga melarikan diri lalu mengambil uang yang tersisa. Kabar buruk itu pun Pranab sampaikan kepada Anan. Bersamaan hasil kompetisi pun diumumkan. Excellent mendapatkan poin 52, sedangkan siswa Anan Kumar mendapatkan poin 49. Itu berarti Anan Kumar telah kalah.
Sesuai perjanjian, Lalan menyampaikan jika Anand Kumar akan kembali ke Excellent dan akan menutup pelatihannya. Tetapi tiba-tiba seorang pria yang rupanya dia adalah wartawan berani menanyakan apakah benar ada perjanjian terkait kompetisi ini. Jika ada, dia ingin melihatnya agar lebih yakin tidak ada tekanan di dalamnya. Tapi setelah dicari-cari kertas itu tidak ada, dan Anand menyadari jika ini dilakukan oleh Supriya. Sehingga karena tidak ada bukti perjanjian, kelas Anand Kumar akan tetap berdiri. नहीं किया था साइन। Di malam harinya Anand bertanya-tanya kenapa muridnya gagal. Apakah soal yang diberikan itu sulit sehingga mereka kalah? Mereka disuruh membayangkan bagaimana rasanya berada di IIT. Para murid pun membayangkan berada di kampus yang besar, ruangan ber-AC, para siswa yang memakai pakaian mahal, dan siswi yang rambutnya wangi karena selalu memakai sampo. Bahkan mereka membayangkan para murid berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar. Salah satu siswa pun tidak pede berbicara dengan mereka karena merasa sangat jauh tertinggal. Mungkin itulah sebabnya Puga melarikan diri karena dia tidak yakin akan sampai ke IIT. Mendengar itu, Anand ingin mengajari mereka bahasa Inggris melalui sebuah film. Tapi sayang, dari 30 siswa hanya 2 orang saja yang pernah menonton film. Untuk itu besok tepat di perayaan Holi, semua siswa tidak akan belajar. Tetapi mereka disuruh melakukan pertunjukan di depan umum menggunakan bahasa Inggris selama 20 menit. Dan dilarang menggunakan bahasa Hindi. Hingga tibalah di keesokan harinya, tepat di depan siswa dari Excellent, mereka melakukan pertunjukan drama dengan bahasa Inggris. Meskipun belepotan dan dihina oleh orang-orang, tetapi mereka pun tidak malu. Kata-kata Inggris yang keluar dari mulut pun dijadikan ide untuk menjadikan lirik lagu. Dan mereka menari sehingga semua orang pun terhibur. Bahkan siswa dari Excellent ikut bahagia dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Thank you. Happy Holi. Namun perjuangan Anand melawan kelaparan masih belum selesai. Dia pun datang menemui salah satu pemilik restoran. To the point, dia mengatakan kalau restoran ini dalam waktu 3 tahun 4 bulan 21 hari akan tutup. Jelas si pemilik pun tidak percaya. Anand pun mengatakan kalau dirinya adalah ahli matematika. Langsung saja dia mencontohkan jika restoran ini kedatangan pelanggan 1.500 orang per harinya. Dan rata-rata mereka menghabiskan uang Rp50 per orang di sini. Jika dikalikan berarti pendapatan restoran ini sebesar Rp75.000 per harinya. Dalam 1 bulan berarti Rp2.250.000. Tetapi ada masalah. Sejak dibuka restoran sebelah yang lebih bersih dan ber-AC, para pelanggan 30%-nya sudah pindah ke sebelah. Berarti ada 450 orang yang memilih restoran baru. Bayangkan 450 dikali Rp50 per hari. Restoran ini sudah kehilangan Rp22.500. Dan itu baru 1 hari saja. Bagaimana jika ini berlangsung 1 bulan? Tentu restoran ini akan tutup lebih cepat. Anand melakukan ini karena dia tahu kalau pemilik restoran adalah orang yang baik. Mendengar itu si bos pun langsung panik karena Anand menemukan penyakitnya. Tetapi dia ingin tahu obatnya juga. Mendengar itu Anand akan memberitahu asalkan dia harus memberi 30 makan siang gratis untuk siswanya. Dan si bos pun tanpa pikir panjang langsung setuju. Adiknya pun kagum kenapa cara cerdik ini tidak dilakukan dari dulu. Anand mengatakan kalau dia ingat suatu pepatah, jika kebutuhan adalah ibu dari penemuan. आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। Tetapi awan badai mulai menggelapkan langit. Menteri pun sangat murka dengan semua ini. Dia menyuruh Lalan untuk membawakan koran. Dan di sana diberitakan Anand Kumar baik dalam negeri maupun media asing. Semua orang pun membicarakannya. Masyarakat akan berpikir jika pendidikan itu gratis, kenapa mereka harus bayar? Orang-orang akan menganggap mereka sebagai mafia pendidikan, padahal kenyataannya iya. Para pengusaha dan investor menaruh uang di dunia pendidikan ini. Bagaimana dia akan menjelaskannya? Lalan diminta serius karena dirinya kini berada di kompetisi yang besar melawan pria yang besar juga. Dan Lalan membela jika dia sudah melakukan beberapa ancaman dengan memutus listrik dan meneror dengan seorang wanita. Namun menteri mengatakan jika itu hanyalah permainan anak kecil. Dia ingin semua siswa Anand Kumar tidak ada satupun yang akan ikut ujian ke IIT. Dan dengan kata lain, menteri ingin menggunakan cara kasar untuk menghentikan Anand Kumar. Wartawan pun buru-buru bersama seorang pria lalu menemui Anand.
Dia mengatakan kalau telah ada sebuah kontrak untuk kepala Anand Kumar. Dengan kata lain ada pihak yang ingin menyingkirkannya. Orang bayaran ini pun tidak akan menghabisi Anand. Alasannya karena selama dia di penjara dia pernah ditolong oleh ayah Anand Kumar dengan membuat cerita palsu yang membuat ibunya senang. Dia datang ke sini hanya untuk memperingati agar Anand hati-hati karena ancaman ini akan terjadi segera. Mendengar itu Anand hanya senyum lalu dia punya permintaan. Jika seandainya sesuatu terjadi padanya, mereka dilarang membuat cerita tentang apa yang telah menimpa dirinya. Dia tahu banyak orang yang ingin melakukan perubahan. Tetapi jika mendengar cerita dirinya, maka banyak orang yang akan kehilangan keberanian. Adiknya Prana pun minta perlindungan polisi. Tetapi apa daya, tugas polisi pun banyak dan polisi di desa ini hanya sedikit. Ketika di pasar malam dia melihat sebuah senpi, dirasa akan berguna, dia pun membelinya. Sedangkan Anand baru saja pulang dan rantai sepedanya copot. Dan setelah selesai memperbaiki, handuk dan rantangnya pun terjatuh. Beruntung ada dua orang pria mengenalnya lalu membantu membawakannya dengan senyuman yang akrab. Tapi tiba-tiba tidak cukup sampai di situ. Mereka mencoba cara lain dan kebetulan kereta api sedang lewat. Beruntung adiknya Pranab datang tepat waktu. Dibawalah Anand ke rumah sakit dan Pranab meminta penanganan dengan segera. Masalah lain muncul ketika dokter di sana tidak mau menangani begitu saja karena prosedurnya harus mengisi formulir terlebih dahulu. Melihat itu satpam rumah sakit marah karena pasien ini adalah seorang guru yang memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak miskin. Katanya dia menjadi dokter itu adalah berkat uang-uang sumbangan dari masyarakat dan dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi dengan Anand Kumar. Dan dia sendirilah yang memanggil para perawat agar segera memeriksa. मिनट में एंटी स्पेशलिस्ट हो जाओगे तुम। अरे कुछ नहीं आता इसे। अगले ब्लड चेक करो, ब्लड ग्रुपिंग कर इनका। जाकर डॉक्टर झाजी को बुला के लाता हूँ। अरे आप चिंता मत। Di sisi lain Lalan kecewa karena Anand masih selamat. Dia pun memerintah semua anak buahnya agar menyerang rumah sakit dan menghabisi para murid juga. Dia tidak akan membiarkan siswa Anand Kumar ikut ujian. Tapi rupanya di sana ada Puga Kumar yang bekerja menjadi seorang satpam. Dan dia mendengar semuanya. Puga segera ke rumah sakit dan ketika melihat gurunya tidak berdaya, dia pun menangis dan sangat merasa bersalah karena sudah kabur dari pelatihan. Dia merasa tidak akan bisa bersaing dengan siswa unggulan. Tetapi melihat perjuangan dan pengorbanan gurunya, Puga pun akhirnya sadar. Dia juga memberitahu kalau malam ini pasukan Lalan akan datang dalam jumlah yang besar. Sebelum masuk ke ruangan operasi, Anand menyampaikan pesan kalau inilah saatnya para murid melakukan lompatan. Jadikanlah ilmu teori pengetahuan menjadi tindakan, karena dia yakin mereka akan menaklukkan dunia. Dengan kerjasama dan dengan ilmu, mereka tahu musuh akan datang dengan senjatanya. Untuk itu mereka akan menguras peluru tanpa menyakitinya. Pranab segera mengabari staf rumah sakit kalau tempat ini akan diserang. Dia pun menyuruh untuk mematikan semua lampu listrik. Tidak lama datanglah para musuh. Mereka mengira kalau rumah sakit sedang tutup. Tapi tiba-tiba ban menggelinding dibalut dengan kobaran api. Dengan ilmu elektromagnetik, ban itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dirasa akan mendekat, mereka semua menembaki ban itu. Kemudian suara seseorang terdengar di kejauhan. Dengan ilmu refleksi yang pernah diajari Anand, mereka dapat memanipulasi suara sehingga mereka menembaki asal suara, padahal bukan dari arah yang sebenarnya. Di dalam ruangan mereka pun sadar telah dibodohi. Kemudian salah satu dari mereka memeriksa, tetapi tidak menemukan satu orang pun di sana. Dan sesuai hukum fisika, ketika cahaya masuk dari lensa ke lensa yang lain, maka objek di dalamnya tidak terlihat. Padahal pasien dan dokter berada di satu ruangan, yang akhirnya para musuh pun terjebak di sana. Tetapi ada salah satu dari mereka berjaga di luar. Ketika terdesak, siswa ini ingat perkataan Anand, jangan terburu-buru untuk menulis tetapi senyumlah dalam hati sejenak, maka dia akan menemukan formulanya. Para musuh pun dijebak dengan gas asap di dalamnya, dan Anand sendiri berada di ambulan, yang para musuh pun tidak menyadari karena bertindak tanpa pengetahuan. Mereka pun bilang kalau pasukan masih banyak dan akan segera datang. Para siswa tidak takut, malah menantang agar mereka segera datang. Sesuai apa yang diajarkan oleh Anand, mereka pun berhasil membungkam para musuh sebelum mereka menyerang. पॉइंट बी पर अटैक करता है जहां
Singkat waktu, para siswa akhirnya ikut ujian, dan pertanyaannya adalah, dari 30 siswa berapa orang yang akan masuk ke IIT? Sedangkan setiap tahun ribuan orang mendaftar ingin masuk ke sana bersaing dengan orang-orang kaya. Dan sebelum hasil diumumkan, Anand pun menyuruh para siswanya untuk memejamkan mata dan bayangkan bagaimana perjuangan orang tuanya masing-masing. Hingga Pranab datang mengatakan jika semua ini terjadi, semua siswa benar-benar melakukannya. Dengan kata lain, ke-30 murid Anand Kumar masuk ke IIT, dan tidak ada satupun yang tak lolos. Antara sedih dan bahagia campur aduk jadi satu. Dan Anand telah melakukan perubahan untuk membuktikan jika ilmu pengetahuan menjadi senjata untuk melawan kemiskinan, menjadikan mimpi mustahil menjadi kenyataan. Super 30 Anand Kumar dinyatakan sebagai sekolah terbaik di tahun 2010 dan juga mendapat predikat sekolah inovasi terbaik keempat di dunia. Presiden Amerika Barack Obama pun pernah memuji Super 30 adalah lembaga terbaik India. Dan di tahun 2011 Anand mendapatkan penghargaan Presiden India. Anand dan Pranab adiknya pernah diserang beberapa kali. Dan Pranab adalah salah satu orang berpengaruh terhadap suksesnya program Super 30. Dan inilah film India yang sangat inspiratif sekaligus menutup alur cerita film kali ini. Dan sampai jumpa di film selanjutnya.